ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya ya. Tentunya saya menulis buku ini asalnya karena saya melihat sebagian sunnah-sunnah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yang padahal sunnah-sunnah tersebut dijelaskan dalam ajaran mazhab al-Imam Syafi'i dalam buku-buku mereka ya. Kemudian juga yang menyedihkan terkadang sebagian sunnah-sunnah tersebut dijadikan bahan olok-olokan oleh sebagian orang-orang yang mengaku bermadzhab al-Imam Syafi'i. Oleh karena kita perlu mengenal tentang bagaimana mazhab Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan, kita bandingkan dengan praktek sebagian saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Kita berharap dengan menjelaskan hal ini mereka bisa kembali kepada ajaran mazhab al-Imam Syafi'i yang sesungguhnya yang termaktub dalam literatur kitab-kitab Syafi'iyah. Sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut ya, saya sebutkan ada sekitar 22 permasalahan ya. Yang pertama tentang masalah jenggot, yang kedua permasalahan cadar, yang ketiga tentang haramnya musik, yang keempat tentang haramnya rokok, kelima tentang tercelanya fanatik mazhab, yang keenam tentang larangan mengagungkan kuburan, yang ketujuh tentang bid'ahnya ritual tahlilan, yang kedelapan tentang Allah di atas langit, yang kesembilan mengenai permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran, yang ke-10 tercelanya akidah Syiah, yang ke-11 haramnya ilmu filsafat tentang ketuhanan, yang ke-12 menundukkan akal di bawah wahyu, yang ke-13 Al-Quran adalah kalamullah, yang ke-14 haramnya ngalap berkah yang tidak syar'i, ke-15 haramnya membeli selamat hari raya kepada non-muslim, yang ke-16 celaan terhadap sufi ekstrim, 17 pengingkaran terhadap wali gadungan, 18 fenomena wali majdzub, 19 permasalahan Nur Muhammad, ke-20 tidak menjadikan mimpi sebagai dalil, 21 fenomena salat kilat tarawih, ke-22 permasalahan status orang tua Nabi. Ini 22 permasalahan yang saya bahas dalam buku ini ya, semoga menambah wawasan bagi ikhwan-ikhwan dan akhwat sekalian. Sebelum kita masuk pada permasalahan pertama tentang masalah sunnahnya jenggot ya, kita membahas tentang biografi al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang tersohor ya. Yang pertama yang al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala adalah imam mazhab dari 4 mazhab yang paling tua. Kemudian al-Imam Malik rahimahullah taala, baru kemudian yaitu al-Imam Malik bin Anas, kemudian al-Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Sebenarnya para ulama yang selevel dengan mereka banyak ya. Bahkan dahulu pendapat-pendapat selain 4 imam ini, pendapat-pendapat yang lain juga diperhatikan, diperhitungkan. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian misalnya Abu Thawr ya, kemudian misalnya Ishaq bin Rahawai ya. Yaitu sebagian ulama-ulama yang pendapat mereka selevel dengan 4 imam mazhab ini. Akan tapi yang masyhur dari para ulama yang ilmunya sampai berlanjut sampai sekarang adalah 4 imam mazhab ini. Ya, Allah memberikan anugerah kepada mereka memiliki murid-murid yang meneruskan ajaran mereka, sehingga akhirnya ajaran-ajaran 4 mazhab ini tersusun dengan rapi, teratur ya, dari sisi usul fikihnya, dari sisi qawaid fikihnya, dari sisi fikihnya ya, tersusun dengan rapi sehingga memudahkan orang-orang yang belajar fikih melalui 4 mazhab ini ya. Oleh karena adapun imam-imam yang lain, maka tidak ada murid-murid mereka yang berkhidmat, yang memberi pelayanan kepada ilmu guru mereka, sehingga akhirnya tidak ada kitab-kitab yang diteruskan yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu mereka. Meskipun perkataan mereka masih dinukilkan ya. Contoh seperti dalam Jami' At-Tirmidzi ya, Sunan Tirmidzi, betapa sering Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala menukilkan dalam permasalahan fikih, kemudian dia menukilkan pendapat-pendapat para ulama selain 4 mazhab ini ya, yaitu dinukilkan pendapat Abu Thawr, atau dia menukilkan pendapat Sufyanain ya, kemudian juga Ishaq bin Rahuya dan ulama-ulama yang lainnya, karena memang dahulu mereka selevel. Alhamdulillah 4 mazhab ini tersebar di dunia ya.
Kalau mazhab Hanafi kebanyakan tersebar di India, di Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, kemudian di Cina. Kemudian mazhab Maliki sekarang banyak tersebar di negeri-negeri di benua Afrika ya, kemudian termasuk di Maroko ya. Kemudian di Libya ya. Ini banyak mazhab Maliki tersebar di sana, terutama di daerah-daerah Afrika, padahal Imam Malik di Madinah. Ya. Imam Malik di Madinah. Sementara setelah itu mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i kebanyakan tersebar di Asia, termasuk di Yaman ya. Kemudian juga di Asia Tenggara, Indonesia ya. Malaysia dan yang sekitarnya. Adapun mazhab Hambali kebanyakan tersebar di Khalij, yaitu di Timur Tengah, di Arab Saudi, kemudian misalnya di Qatar, Kuwait ya, Imarat ya, ini kebanyakan mereka bermadzhab Hambali ya. Alhamdulillah ilmu para imam-imam ini masih berlanjut sampai sekarang, dan seorang kalau ingin belajar fikih dengan serius hendaknya belajar dari lebih mudah belajar dari salah satu mazhab tersebut, baru kemudian setelah itu dia mendalami fikih-fikih yang lain sehingga fikihnya menjadi matang ya. Tidak terpaku pada satu mazhab, tapi untuk belajar memang paling bagus belajar satu mazhab terlebih dahulu sehingga pikiran tidak tercerai-berai, terfokus pada satu mazhab. Ini kalau ingin benar-benar menjadi orang alim dalam suatu dalam ilmu fikih ya. Baru kemudian setelah itu mengembangkan ilmunya dengan mazhab-mazhab yang lain sehingga tidak terjerumus dalam fanatik mazhab.